Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galias Morogalang Ramadan dengan NPM 23 12 011 409. Nah, saat ini saya sedang mengambil mata kuliah Hukum Acara Praktik Tata Negara atau yang biasa kita kenal sebagai Hukum Acara Konstitusi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari di kelas Hukum Acara Konstitusi ini. Nah, kita mulai dari pengertian dan ruang lingkup hukum acara konstitusi itu sendiri. Jadi, secara singkat, pengertian hukum acara dan praktik peradilan tata negara atau hukum acara konstitusi merupakan hukum acara yang mengatur prosedur penyelesaian perkara konstitusional di hadapan Mahkamah Konstitusi. Hukum ini bersumber berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkupnya sendiri, hukum acara konstitusi mencakup semua aspek yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional dan keadilan untuk warga negara Indonesia. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara serta memastikan penegakan supremasi konstitusi. Lalu ada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri didasari oleh pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, lalu ada pasal 10 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nah, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dibagi menjadi 4, yakni yang pertama itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau yang kita kenal sebagai judicial review. Nah, kenapa Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan seperti ini? Karena bentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi ini sendiri adalah sebagai negatif legislatur. Lalu yang kedua itu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat memutus perselisihan hasil pemilihan umum atau yang dikenal sebagai PHPU. Selain daripada kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atau pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden atau yang dikenal sebagai impeachment. Oke, lalu selanjutnya kita membahas tentang pengujian undang-undang. Nah, dalam pengujian undang-undangnya, Mahkamah Konstitusi itu dapat menguji secara formil dan secara material. Nah, apa sih yang dimaksud secara formil dan material? Itu jika uji formil itu tuh mengacu mengenai prosedur pembentukan undang-undangnya. Nah, apakah tata cara legislasinya telah sesuai dengan Undang-Undang 1945? Dan biasanya itu diajukan paling lambat 45 hari sejak undang-undangnya diundangkan. Sedangkan untuk uji material itu mempersoalkan mengenai substansi atau isi norma sebuah undang-undang. Seperti apakah norma undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar. Karena batu uji daripada Mahkamah Konstitusi sendiri adalah melalui Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam pengajuannya itu tidak memiliki batas waktu pengajuan. Selain itu, dalam mekanisme pengajuan undang-undang dapat diajukan oleh warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Dengan dasar hukumnya itu merupakan putusan MK nomor 006/PUU 3/2005 dan putusan MK nomor 011/PUU 5/2007. Nah, dalam putusan MK tersebut, pemohon harus memenuhi 5 syarat kumulatif, yakni yang pertama itu memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang ingin diuji. Lalu yang ketiga, kerugian bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dipastikan akan terjadi. Yang keempat, terdapat hubungan sebab akibat atau causal link antara kerugian dan berlakunya undang-undang.
Yang kelima, kerugian konstitusional tidak akan terjadi jika permohonan dikabulkan. Nah, apabila mahkamah menyatakan bahwa suatu norma telah bertentangan dengan konstitusi, maka norma tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Lalu dalam mata kuliah ini juga saya mempelajari bahwasannya dalam memeriksa, memutus dan mengadili sebuah perkara, Mahkamah Konstitusi itu tuh memiliki beberapa asas dalam persidangannya. Yang saya pelajari di situ tuh pertama dikenal sebagai asas ius curia novit atau hakim dianggap tahu. Apa yang dimaksud dengan hakim dianggap tahu adalah hakim tuh harus menerima segala permohonan yang telah lulus secara formilnya gitu. Jadi hakim tuh nggak boleh menolak apa-apa yang diajukan oleh seorang pemohonnya gitu. Lalu yang kedua itu terbuka untuk umum. Yang ketiga independen dan imparsial. Yang keempat peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kenapa cepat, sederhana dan biaya ringan? Supaya sebuah persidangan itu lebih efisien lagi. Nah, yang kelima audi et altem paltram atau hak untuk didengar secara seimbang. Lalu yang keenam hakim aktif dan pasif dalam persidangan. Yang ketujuh praduga keabsahan atau dalam bahasa Latinnya disebut sebagai presumptio iuste causa, yang berarti itu suatu undang-undang dianggap masih berlaku sampai dengan pengadilan memutuskan sebaliknya. Jadi itu adalah hal-hal yang saya pelajari selama belajar mengenai hukum acara konstitusi atau hukum acara dan praktik peradilan tata negara. Lalu dalam mata kuliah ini juga saya sempat belajar mengenai cara pembuatan permohonan. Nah, dalam permohonan yang saya buat bersama teman-teman saya, itu tuh yang menjadi objek permohonan saya itu ada di pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN tahun 2026. Jadi, kenapa mengajukan permohonan untuk undang-undang tersebut? Karena bunyi normanya itu adalah sebagai berikut. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi dalam undang-undang ini tuh menjadi landasan makanan bergizi gratis itu untuk anggarannya dari mana gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan batu uji yakni pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimana kewajiban negara untuk mengalokasikan anggaran pendidikan itu kurang lebih 20% dari APBN. Nah, kenapa sih undang-undang ini harus digugat gitu? Menurut kelompok kami gitu. Jadi pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026 ini membuka celah penafsiran bahwa program makan bergizi gratis atau yang dikenal sebagai MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional melalui vendor swasta dapat dikategorikan sebagai bagian dari pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan, sehingga diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional 20% anggaran pendidikan. Nah, menurut pemohon, hal ini tuh merupakan penyimpangan konstitusional karena secara substantif menggerus nilai real kewajiban negara di bidang pendidikan. Karena program ini tuh udah melibatkan vendor swasta gitu untuk menjalankan program-programnya. Nah, di situ banyaklah kejadian-kejadian markup anggaran dan lain sebagainya. Karena seharusnya program-program dari pemerintah seperti ini kita tahu bahwasannya seharusnya yang terjadi itu tidak terorientasi pada profit sedikit pun. Nah, lalu ketidaktepatan kategorisasi MBG sebagai anggaran pendidikan menurut kami itu karena MBG diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional, bukan Kementerian Pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sasaran MBG itu bukan hanya sekedar anak-anak sekolah, tapi mencakup ibu hamil dan balita. Nah, itu melampaui institusi pendidikan. Lalu yang ketiga, mekanisme pelaksanaannya yang tadi saya sebutkan melibatkan vendor swasta itu kan berorientasi profit. Nah, itu tuh bertentangan dengan karakter layanan publik yang seharusnya tidak mengedepankan profit dalam penyelenggaraannya. Dan yang terakhir, itu substansi program ketahanan pangan dan gizi nasional bukanlah sebuah urgensi untuk penyelenggaraan sebuah pendidikan. Nah, lalu dalam
permohonan kami mengajukan petitum, yakni petitum utama yang untuk meminta hakim untuk menyatakan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lalu ada petitum alternatifnya yang kami minta kepada hakim untuk menyatakan pasal 22 ayat 3 sebagai pasal inkonstitusional sepanjang frasa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dimaknai mencakup program-program yang tidak secara langsung berkaitan dengan menyelenggarakan pendidikan nasional. Lalu kenapa sih permohonan ini harus dikabulkan? Yang pertama, pemohon sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia merasa mengalami kerugian akibat hadirnya program MBG. Yang kedua, itu ada di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013 garing PUU 7 2008 dan nomor 026 garing PUU 3 2005 itu memberikan penafsiran bahwa kewajiban 20% anggaran pendidikan bersifat imperatif dan tidak dapat dikurangi melalui rekategorisasi anggaran. Nah, lalu yang ketiga ada program MBG yang dijalankan saat ini sudah melenceng dari yang seharusnya, di mana program seperti ini harusnya jauh dari kata profit, tapi dalam praktiknya justru semakin banyak vendor swasta yang ingin bekerjasama dengan program ini. Nah, menurut kami dengan fenomena yang seperti ini mengartikan bahwa terdapat keuntungan-keuntungan yang diambil di sini. Makanya kami tidak sepakat apabila MBG ini menggunakan anggaran-anggaran pendidikan untuk penyelenggaraannya. Nah, tapi dalam proses pembuatan permohonan terdapat beberapa evaluasi yang kelompok kami sadari itu masih mengalami beberapa kekurangan. Yang pertama, kami itu masih kurang dalam batu uji konstitusinya karena hanya menggunakan tadi yang kami sebutkan sebagai pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan argumen ini menurut kami jika dibawa ke persidangan tuh masih belum maksimal gitu dan perlu perbaikan-perbaikan tertentu untuk mendukung argumen-argumen kami. Dan karena kami tidak punya bukti aktualnya, nah di situ yang membuat permohonan ini menjadi belum sepenuhnya layak untuk disidangkan secara langsung. Makanya kami rasa permohonan yang kami buat saat ini itu perlu dievaluasi lagi. Gitu sih. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.